perbelanjaan di Surabaya, Jawa Timur mulai menerapkan kebijakan baru untuk menjalankan kehidupan normal baru. Salah satu mal di kota itu menerapkan sistem satu jalur serta pemeriksaan berlapis untuk menghindari kontak antar pengunjung. Stiker-stiker penunjuk satu arah ditempel di lantai Mal Tunjungan Plaza, Surabaya. Ini merupakan cara pengelola mal beradaptasi dengan rencana pemerintah menerapkan tatanan normal baru. Selain memperlakukan one way, pihak mal juga menerapkan social distancing mulai dari pintu masuk. Setiap pengunjung yang datang wajib melewati bilik sterilisasi. Pengelola menjamin cairan yang digunakan aman bagi kulit manusia. Kemudian di depan resepsionis, semua orang dicek suhu tubuhnya sambil diatur jaraknya. Thermal scanner akan berbunyi bila suhu pengunjung melebihi batas normal. Setiap toko juga diwajibkan menyediakan cairan pembersih tangan serta membatasi jumlah orang di dalam gerainya. Semua demi pencegahan penularan COVID-19. Hari ini kita uji coba, kita terapkan yang namanya di mall ini traffic footnya orang jalan di dalam mall one way. Artinya kalau orang pergi ke satu toko, terus kemudian dia istilahnya membalik, dia nggak bisa balik badan langsung ke toko itu, tapi dia harus muter, cari U-turn, balik lagi jalan kaki. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak terjadi papasan. Karena kita tahu penyebaran corona melalui droplet. Nah, meskipun masker adalah wajib di dalam mall sekarang ini, tetapi kita ingin membangun trust, kita ingin membangun kepercayaan customer bahwa mall itu aman. Kenapa aman? Karena kita menerapkan sangat ketat prosedur-prosedur penanganan COVID. Untuk menghindari kebingungan, mal bakal menempatkan petugas di sejumlah titik untuk mengarahkan pengunjung. Dari Surabaya, Jawa Timur, Samsul Huda, TV One, mengabarkan. Sementara itu, pemirsa, 500 orang mengikuti rapid test COVID-19 secara massal di Surabaya, Jawa Timur. Surabaya menjadi kota dengan angka kasus positif COVID-19 terbanyak di Provinsi Jawa Timur. Badan Intelijen Negara bersama pemerintah kota Surabaya mengadakan rapid test COVID-19 massal di kota Surabaya, Jawa Timur. Rapid test dilaksanakan di depan gedung Siola Surabaya yang juga merupakan gedung pelayanan publik satu atap milik pemerintah kota Surabaya. Sekitar 500 orang mengikuti rapid test massal ini. Mereka yang hasil rapid testnya reaktif, maka akan melanjutkan dengan mengikuti tes swab di mobil tes swab cepat yang telah disediakan oleh Badan Intelijen Negara. Lihat daripada angka data daripada peningkatan jumlah yang terkena COVID-19 yang cukup signifikan atau saat ini mencapai angka di atas 4.300. Oleh karena itu, dan kami melihat bahwa 50% pasien yang terkena COVID yang ada di wilayah Jawa Timur itu terutama khususnya di wilayah Surabaya. Pelaksanaan rapid test COVID-19 ini juga untuk memetakan sebaran penyakit agar bisa dilakukan penanganan yang lebih efektif. Di Jawa Timur sendiri, angka kasus positif COVID-19 berdasarkan data 29 Mei 2020 mencapai 4.414 kasus. Lonjakan kasus COVID-19 di Provinsi Jawa Timur pun cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir. Dari data tersebut, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengatakan, masa normal baru harus mempertimbangkan penurunan 50% kasus COVID-19. Sudah new normal, berarti sudah terjadi penurunan 50% pada 2 minggu terakhir. Kita tentu akan memaksimalkan percepatan bagaimana kita akan memasuki tatanan baru itu. Maka disiplin yang kontinu, kepatuhan cara kontinu, sebelum vaksin ini ditemukan semuanya memang sudah harus melakukan kewaspadaan berganda. Kemudian masyarakat juga diminta untuk disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan agar angka kasus positif COVID-19 di Jawa Timur bisa terkendali.
memaksimalkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One, mengabarkan. Ratusan warga memadati rapid test gratis di kawasan Ciledug, Tangerang. Rapid test ini untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin melakukan tes COVID-19. Rapid test gratis di kawasan Ciledug, Tangerang ini difasilitasi berkat kerjasama Badan Intelijen Negara dan Pemkot Tangerang. Ratusan warga memadati lokasi tes untuk mengantre. Rapid test ini penting karena sampel yang diambil nanti akan dapat menjadi data yang berguna bagi gugus tugas percepatan dan penanganan COVID-19. Lokasi tempat dilakukannya rapid test ini juga merupakan daerah dengan kasus positif COVID-19 cukup banyak. Dengan adanya tes ini diharapkan dapat memudahkan screening sampel COVID-19. Memang kami juga pernah melaksanakan di sini, ya. Kemarin juga sempat viral juga di Ciledug, begitu CPD buka, kemudian banyak pengunjungnya. Ini kekhawatiran kami juga, ini dalam rangka perhatian juga pada masyarakat, khususnya di Kecamatan Ciledug, ya. Kemudian dilakukan rapid test ini dari BIN kita alokasikan di Kecamatan Ciledug. Jika nantinya ditemukan ada orang yang memiliki hasil reaktif atau positif rapid test, akan dilanjutkan dengan tes swab menggunakan PCR yang telah disediakan sebelumnya. Hasil tes akan didapatkan dalam waktu beberapa jam setelah dilakukannya tes swab dan akan ada konseling dari dokter karena pasien positif COVID-19. Dari Tangerang, Banten, Ray Farandi, Indra Galih, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang pasien positif COVID-19 di Mamuju, Sulawesi Barat, diam-diam meninggalkan rumah sakit. Sementara satu pasien yang tengah menunggu tes swab dibawa pulang keluarganya. Seorang pasien positif COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Regional Mamuju, Sulawesi Barat, nekat kabur. Meski harus menerobos kawat berduri yang dipasang oleh petugas keamanan untuk mengantisipasi kaburnya pasien dari rumah sakit tersebut. Sementara dalam waktu bersamaan, seorang pasien yang tengah menunggu hasil tes swab COVID-19 pun dijemput paksa oleh keluarganya. Pihak keluarga mengaku kecewa lantaran telah menunggu terlalu lama untuk mendapatkan hasil tes swab putra mereka. Upaya negosiasi petugas dengan pihak keluarga tak membuahkan hasil, hingga akhirnya pasien tetap dibawa pulang oleh keluarganya. Petugas sempat mengejar pasien yang dibawa pulang tersebut ke rumahnya. Namun orang tua pasien tetap tidak mengizinkan sang anak untuk kembali ke rumah sakit. Pasien itu salah satunya berada di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dan satu lagi berada di Kecamatan Saluku. Itu beberapa kilometer dari pusat kota Mamuju. Sampai sejauh ini yang berada di Kecamatan Mamuju, yaitu di Jalan Abdul Syukur, masih tengah dilakukan upaya pencarian oleh tim gugus COVID Kabupaten Mamuju dibantu oleh pihak TNI dan Polri untuk melakukan kembali upaya persuasif. Dan yang di Kecamatan Saluku yang berada beberapa kilometer dari pusat kota Mamuju juga dari sejak siang kemarin dilakukan upaya komunikasi untuk mengajak secara persuasif keluarga dan termasuk juga pasien positif tersebut untuk
kembali melakukan isolasi di rumah sakit. Hingga saat ini upaya negosiasi antara petugas gugus tugas COVID-19 dengan pihak keluarga kedua pasien masih berlanjut, termasuk merencanakan upaya isolasi lain jika kedua pasien tak kunjung dikembalikan ke rumah sakit. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Husni Kardi, TV One mengabarkan. Pemirsa, warga yang hendak kembali beraktivitas berbondong-bondong mengurus surat izin keluar masuk. Gugus Tugas COVID-19 Banjar, Jawa Barat mendata telah ada 2.000 warga yang membuat SIKM. Warga yang hendak melewati jalur laut melalui Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan pun harus memiliki surat keterangan sehat agar dapat diberangkatkan. Untuk bisa kembali ke Bandung dan Jabodetabek, ribuan warga di Banjar, Jawa Barat membuat surat izin melintas dan surat izin keluar masuk atau SIKM. Tim Gugus Tugas COVID-19 Banjar, Jawa Barat mencatat sudah lebih dari 2.000 warga yang membuat surat izin melintas dan SIKM. Hampir semua surat yang dikeluarkan bertujuan ke wilayah Bandung dan Jabodetabek. Namun berdasarkan surat keputusan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Pusat, pembuatan SIKM maupun surat jalan kini ditangani oleh pihak pemerintah tingkat desa dan kelurahan. Selanjutnya, warga harus mengikuti rapid test dan pemeriksaan kesehatan di puskesmas atau di rumah sakit. Kalau untuk awal yang pertama dikelola oleh gugus tugas itu kurang lebih ada 1.000. Berapa Pak saat itu? Ya kalau dicampur barangkali sekarang bisa 2-2 ribuan lah. 2 ribuan ada. Sementara itu, ratusan calon penumpang kapal di Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan pun harus mengurus surat keterangan sehat sebagai dokumen perjalanan mereka. Sejak pagi, para calon penumpang ini membuat surat keterangan sehat di kantor kesehatan Pelabuhan Parepare. Tak sedikit dari mereka yang berkasnya ditolak karena tidak lengkap. Pihak Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Parepare mengizinkan pihak pelayaran mengeluarkan tiket kepada calon penumpang jika syarat dokumen perjalanan seperti surat bebas COVID-19 melalui tes PCR atau rapid test dan persyaratan lain sudah terpenuhi. Dari Banjar, Jawa Barat dan Parepare, Sulawesi Selatan, Aditya Tribayudi, Rusli Jafar, TV One mengabarkan. Kami jeda dulu pemirsa, kami kembali lagi dengan informasi mengenai sejumlah daerah di Jawa Barat mulai Senin 1 Juli 2020 akan menerapkan tatanan adaptasi kebiasaan baru. Seperti apa? Kabar sesaat lagi.